Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Herunisa dengan NIM 231101010076. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Konflik dalam Pendidikan Islam, Konsep, Teori, dan Strategi Penyikapan Terhadap Konflik Sosial. Sebelum kita membahas sebelum kita lanjut ke materi, perlu diketahui bahwa di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konflik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, apa yang dimaksud teori konflik pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi penyikapan terhadap konflik pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konflik dalam pendidikan Islam. Konflik diambil dari kata Latin configere yang berarti saling memukul, dan ada juga yang mengatakan bahwa konflik berasal dari 2 kata, yaitu kata kon yang berarti bersama-sama, fligo yang berarti penghancuran, pemogokan, dan peremukan. Nah, secara istilah, konflik berarti pertikaian antara 2 orang atau lebih dalam sebuah kelompok atau golongan. Banyak lagi beberapa tokoh yang memaparkan pendapatnya dalam penjelasan apa sih itu konflik. Yang pertama ada Gibson. Gibson menyatakan bahwa konflik dalam organisasi bergantung pada persepsi individu atau kelompok. Apabila mereka tidak menyadari adanya konflik, maka konflik tersebut umumnya dianggap tidak ada. Nah, sebaliknya, jika mereka merasa adanya konflik, maka konflik tersebut dianggap sebagai suatu kenyataan. Nah, yang kedua yaitu Robin. Robin berpikir bahwa konflik seringkali terjadi secara tidak seimbang. Salah satu pemikirannya terdapat pada tanggapan. Ada tanggapan yang positif dalam konflik tersebut, ada juga tanggapan yang negatif dalam konflik tersebut. Yang ketiga yaitu Rudyard dan Winardi. Rudyard dan Winardi menyatakan atau berpendapat bahwa konflik individu adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang, yang mana ketika seseorang tersebut ingin memilih sesuatu, akan tapi dirinya memiliki 2 pendapat antara iya atau tidak, maka hal tersebut sudah disebut konflik. Nah, pastinya munculnya konflik ini ada yang melatar belakangi 3 kategori penyebab terjadinya konflik, diantaranya yaitu yang pertama komunikasi. Nah, kita sebagai manusia di dunia ini tidak bisa luput dari yang namanya komunikasi, dimana komunikasi tersebut pasti ada beberapa ide, beberapa persepsi yang tidak sama dengan antara satu orang dan orang yang lain. Maka itulah yang memicu adanya konflik. Latar belakang yang kedua yaitu struktur. Dalam sebuah golongan atau kelompok, pastinya tidak semua orang setuju dengan satu pendapat. Nah, itulah yang menjadi alasan munculnya sebuah konflik dalam golongan atau kelompok. Yang ketiga yaitu faktor pribadi, yang dimana faktor ini memicu dampak yang besar merupakan dampak yang paling besar dalam munculnya konflik, yang mana setiap individu pasti memiliki nilai yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ide yang berbeda,
Oleh karena itu menyebabkan konflik di sebuah kelompok atau golongan maupun antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dalam lembaga pendidikan, konflik berlangsung dalam diri seseorang ini muncul dalam 5 kategori, yaitu yang pertama intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga intragrup, yang keempat intergrup, yang kelima intraorganisasi, yang keenam interorganisasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Konflik interpersonal maksudnya adalah berlangsung di dalam diri seseorang. Konflik ini muncul ketika individu dihadapkan pada dua pilihan antara iya dan tidak, seperti yang saya katakan tadi. Maka dalam diri seseorang akan muncul sebuah konflik. Iya alasannya karena apa, dan tidak alasannya karena apa. Seperti itu. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Maksudnya adalah konflik yang muncul antara individu satu dengan individu lainnya. Konflik ini terjadi seringkali akibat perbedaan pandangan. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu konflik intragrup. Maksudnya konflik antara satu orang dengan yang lain dalam sebuah kelompok.